Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih untuk kehadirannya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan mengikuti kegiatan berbagi yang akan saya sampaikan. Kali ini materi kita itu tentang budaya positif. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ini hanya saya dapatkan lebih dulu dari Bapak Ibu, mungkin, tapi ini sudah kita laksanakan sebenarnya sebelum ini. Nah, jadi di sini saya juga bukan orang yang bisa tahu semuanya. Jadi kita di sini sama-sama belajar berbagi bersama seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan nanti boleh sama-sama diperbaiki ya. Nah, baiklah, ini ada budaya positif. Capaian umum yang kita pelajari, yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin yang menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini ada pertanyaan tematik. Coba kita jawab bersama nanti teman-teman. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang kalau sudah membuka pendapatnya? Bagaimana tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah teman Bapak Ibu setuju atau tidak? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Lilin. Bahwa yang Ya. hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kalau menurut saya tergantung hukumannya apa. Kita kan harus tahu dulu hukuman apa yang harus kita berikan dengan anak. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, mungkin yang harus kita lakukan ya bukan menyuruh sapu halaman. Kan tidak ada kaitannya kalau anak tidak membuat PR terus disuruh menyapu halaman. Kalau menurut saya ya. Nah, mungkin ada baiknya misalnya tapi anak itu kalau menurut saya memang perlu dihukum, tapi hukuman yang mendidik. Misalnya anak tidak membuat PR, mungkin bisa kita suruh satu kali dia tidak membuat PR. Nah, PR misalnya ada 2 soal dalam PR itu. Kita dobelkan menjadi 4. Kita dobelkan menjadi 4 soal untuk dia bisa menjawab. Itu kalau menurut saya. Makanya saya bilang tadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan itu tergantung hukumannya itu seperti apa, ada korelasinya tidak antara hukuman dengan tugas dia. Ada kaitannya apa enggak? Ya, kalau menurut saya seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Lilin. Yang kedua, ada lagi yang mau menyampaikan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membaca, mungkin yang membacanya belum ada tadi. Kira-kira bagaimana kalau membaca? Ya, Bu Evi, silakan. Terima kasih Ibu Hezi atas kesempatannya. Saya kalau untuk misalnya pemberian hukuman disuruh membaca, saya sedikit sependapat karena apa? Misalnya kalau misalnya anak, tapi sesuai dengan materi pelajaran kita, membacanya dari buku halaman berapa ke halaman berapa, tapi itu disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan dan tugas yang kita berikan kalau dia tidak membacakan. Itu menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Bu Evi, pendapat yang bagus. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Messi, silakan. Terima kasih Bu Enzi. Untuk yang nomor 3 itu saya sangat setuju sekali Bu Enzi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi setiap misalnya anak tuh sedikit saja mereka bisa mengerjakan atau berbuat yang baik, itu kita kasih motivasi, dia akan lebih semangat lagi. Jadi, iya, setuju ya Bu Messi ya. Untuk pertanyaan ini tidak akan saya jawab sekarang, tapi akan kita pelajari bersama. Adapun topik yang akan dipelajari hari ini yaitu
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan. Yang berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma dari teori kontrol tadi. Ada A dan B, berarti Anda dan teman Anda. Ini ada beritanya, kita akan ikuti kegiatannya. Cobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan menggenggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tadi sudah ada kertas yang dibagikan, minta tolong Ibu menuliskan dulu apa di sana, sesuatu hal yang sangat berharga. Harus benda ya? Apa saja? Harus benda ya, mesti benda. Apa saja yang sangat berharga? Benda manusia. Ya, orang boleh ya? Dikepal sih kok. Satu jawaban D. Iya, sudah. Dikepal sih kok. Satu jawaban D. Iya, sudah. Nah sekarang silakan dikepal kertasnya. Silakan cari teman dan saling membuka atau memaksa. Ingat ya, itu benda berharga ya. Bagaimana kira-kira Anda berhasil tidak direbut dengan temannya atau tidak? Ini yang misalnya ini nanti mereka mencoba membuka seperti mana? Berhasil tidak? Pokoknya mereka harus berusaha membuka. Nanti ibu ini juga berusaha membuka mereka. Maaf, Bu Hensi mau bertanya dulu. Iya. Ini membuka ini dengan paksa atau dengan menggunakan cara-cara seperti ini? Kayaknya mungkin boleh mengancam paksa saja. Boleh nih, Hensi boleh tulis boleh. Bisa mengarahkan cara-cara untuk membuka ini ya Bu Hensi. Boleh merayu, boleh menyuap. Kita coba pertama. Coba saya mau lihat ada nggak yang berhasil menghafalkan namanya. Tidak, nanti jajan di kantin yuk. Enggak, nanti tak bunuh maunya apa? Ini very important for me. Oke, nggak mau. Dan baik tanya sekarang bagaimana tadi teman-teman? Kira bisakah kita membuka kepala di tangan tadi yang itu udah berharga bagi dia? Jadi bisa nggak? Sangat sulit. Iya, sangat sulit ya. Iya. Berarti tadi untuk membuka kepala tangan tadi ada nggak yang mencoba memaksa?
dari teori ini kita bisa lihat. Nah, mungkin anak murid seperti itu. Semakin kita keras kepada mereka, semakin dia mengeraskan tekadnya. Nah, ini ada perubahan pada nama teori kontrol, ilusi kontrol yang kita pahami selama ini, yang kita pikirkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini misalnya, saya tuh sendiri pernah melakukannya. Ayo anak buat ini tugasnya, ini sudah capek seharian ngajar, kamu ribut. Nah, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua yang positif mungkin seperti yang kita suruh anak bersihan atau membaca. Yang berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini sangat sering kita lihat sebenarnya. Iya. Sehari-hari. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, respon yang seperti yang tadi, yang ilusi tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti kita lihat anak-anak kita yang mungkin suka jalan-jalan di kelas ya. Terus yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain yang kita pikirkan selama ini. Sedangkan teori kontrol itu yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk terus gagal, kita jadinya memaksa. Sedangkan teori kontrolnya, kita bisa berkolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, kalau pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, win-win, seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif. Untuk teori kontrolnya dari Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kepalan tangan tadi, kita yang bisa memastikan kita membuka atau tidak, ada di diri kita. Makna disiplinnya di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dimulai dari dirinya sendiri. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, motivasi itu berasal dari luar, ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mungkin seperti penghargaan, hadiah. Nah, tapi ada juga motivasi intrinsik yang berasal dari diri dari diri kita. Nah, ini kuncinya untuk menghargai diri sendiri. Dan dia memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang akan ditanamkan pada diri manusia tersebut. Nanti dari sini akan tumbuh keyakinan kelas. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini posisi kontrol kita sebagai guru yang sering kita terapkan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Berikutnya, manajer. Yang ini nanti kita jelaskan di berikutnya, materi berikutnya. Berikutnya dari segi 3 restitusi. Ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Jadi kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bujukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa ditanamkan pada disiplin. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Ini contohnya setiap perilaku memiliki satu tujuan. Ini menurut William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, motivasi dari dalam diri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan di anak Indonesia sekarang yaitu adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdalur kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini yang kita bahas tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Biasanya kalau motivasi eksternal itu dari luar sering dilakukan jika untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti itu pemikirannya. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Seperti ini kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sering itu tertanam dari siswa kita, apa yang saya akan dapatkan dulu. Kemudian ada motivasi internal, tujuannya untuk disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kembali kepada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini kalau restitusi itu yang kolaborasi antara kita dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Ini ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sang anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan, jadi lebih ke karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak salah tadi itu tidak kita lepaskan, tapi dia menyelesaikan sendiri permasalahannya dan kembali ke kelompoknya. Yang berikutnya ada keyakinan kelas. Mungkin sudah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang coba kita lihat pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira jawabannya apa menurut Bapak Ibu? Pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan ya. Iya, untuk keselamatan. Itu kalau kita berpikiran seperti itu berarti itu sudah ada keyakinan kita. Kalau kita mau selamat maka kita harus menggunakan helm. Nah, itu udah termasuk motivasi intrinsiknya. Tapi kalau misalnya ada yang menjawab alasan nanti ditangkap polisi, nah itu namanya motivasi eksternal seperti itu. Dia tidak memikirkan kesehatan, tapi dia hanya takut malas nanti ada polisi. Akan memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan muncul lingkungan positif dan terakhir budaya positif. Jadi yang terkecil itu adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita sudah punya biasanya, mungkin keyakinan yang kita masih pelajari. Nah di sini coba Bapak Ibu lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas.
Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi fokusnya kepada apa? Coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Gambar pertama atau gambar kedua yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari dua gambar ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Gambar pertama atau gambar kedua? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, berarti yang mana berarti gambarnya? Kalau saya gambar kedua, karena di sana antara guru dan murid sudah menanamkan keyakinan untuk saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, maka semua peraturan apapun yang di sekolah ini, anak-anak akan dengan senang hati melaksanakannya dengan baik. Itu menurut saya. Bagus sekali Betty. Ada lagi yang lain? Mau mengungkapkan pendapat? Bagus ya, benar ya teman-teman. Kami guru dan murid di sana ada kata kuncinya saling menyayangi, semangat, terus saling yang peduli. Ini kan merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Hal yang disembah ini menjaga kebersihan. Ini tidak ada kata yang menuliskan di sana tentang nilai kebajikannya. Hanya peraturan, ini sebenarnya peraturan kalau yang di sebelah kiri. Berikutnya yang B itu ada kata semangat, itu juga merupakan nilai kebajikan dan nilai peduli sesama. Nah ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Ini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukannya kita mengajak anak-anak menentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas. Dia lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, senantiasa dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi kata tidak boleh, jangan seperti itu. Jadi kita ada misalnya tidak boleh berlari-lari di lapangan upacara. Nah kita bisa mengganti keyakinan kelasnya dengan kata misal ini berjalan dengan hati-hati seperti itu. Ini prosedurnya ada. Kita mengajak murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid dan susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau kembali apa yang pendapat anak tadi, karena mungkin ada pernyataan yang masih banyak merupakan peraturan-peraturan seperti yang di sebelah kiri tadi kan peraturan gambar di kiri tadi. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai, maka semua warga di kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel dan mudah dilihat oleh seluruh warga. Nah ini contohnya untuk keyakinan kelas tadi. Kita langsung saja di sini ya. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas itu dalam nilai kebajikannya apa yang terkandung di dalam sini? Siapa? Vera? Siapa yang mau jawab yang pertama? Ya apa Vera? Kerapian. Kepedulian. Ada lagi? Disiplin ya, bisa masuk disiplin. Oke kita tahu dulu ya. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi. Iya bisa saling menghargai. Berarti. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Yang keempat dilarang melakukan kekerasan.
Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu temanya tentang apa? Kalau narkoba, narkoba di sini narkoba. Berarti kita apa sih kebalikannya? kepedulian. Ke apa narkoba? Dia kan bisa jadi kayak ke kesehatan, ke alam, mana? Ke alam, ya di alam mulia ya. Lihat. Kemudian bergantian menunggu giliran. Iya, ada ya, sabar ya. Berikutnya gunakan masker. Ini Disiplin menjaga kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, bisa ketemu tadi. Sekarang kita lihat jawaban kita. Nah, ini untuk keyakinan kelasnya yang pas, selalu memberikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinan kelasnya bisa kita buat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, maka menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang untuk kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain ya. Dan tadi dilarang menggunakan narkoba, masuk ke kesehatan, bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker berarti kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka itu juga merupakan keyakinan kelas yang berupa keselamatan dan keamanan. Nah, ada juga kalimat dihukum oleh penghargaan. Yang seperti tadi ya, lewat penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lihat seperti apa. Nah, ini menurut Altikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Mengemukakan pendapat, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini contohnya kalau pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, penghargaan efektif jika kita meminta seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bertanggung jawab pada penghargaan yang diberikan, serta dia akan kehilangan motivasi di dalam. Jadi dia hanya berharap ke penghargaan. Yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu untuk yang jangka panjangnya. Jangka pendek ini berikutnya merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktik di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel berjudul Berita Utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswa ini yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ini penghargaan matikan. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misal dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
Terus jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Ini seperti ini memang saya pernah juga mengalami bertemu dengan siswa yang seperti ini. Ketika dia tidak dapat ranking, dia sampai takut pulang ke rumah, takut orang tuanya marah seperti itu. Nah, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini kita lihat saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggunakan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Sama dengan kita ketika kita berhasil membuat sesuatu seperti misal masak kue berhasil, kalau kuenya kembang kan bahagia kan, bahagia sendiri kan. Nah, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kita merebut kebahagiaannya. Nah, sekarang kita akan lihat kembali di sini ada soal tanya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia harus menulis seperti itu, saya tidak akan terlambat lagi. Kalau menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, baik. Berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, hukuman. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, bagus konsekuensi. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini seharusnya tinggal tidak ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira apa? Melepas sepatu ya. Konsekuensi? Boleh ada konsekuensi. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini ternyata termasuk hukuman. Kira-kira bagaimana? Kenapa dia termasuk hukuman? Karena menulis 100 kali kan capek. Iya. Kita membuat apa? Merugikan fisik misalnya ya. Kalau hukuman itu dia merugikan fisiknya, seperti kan menyatat 100 kali. Itu yang tidak berkaitan tadi kan. Padahal dalam 100 kali menyata dia bisa mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Mungkin dia akan ketinggalan pelajaran. Yang berikutnya lari di lapangan basket 2 kali. Ya, pas hukuman karena harus susah-susah terus malu juga kan. Berikutnya murid minta pusat, ya hukuman menggantikan kertas tugas yang telah coret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol berarti juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, tidak tadi ya hukuman. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu juga merupakan konsekuensi. Bisa nggak kita pahami apa perbedaan hukuman dan konsekuensi jadinya? Bisa ya. Jadi hukuman itu lebih ke menyakitkan seperti itu. Kalau konsekuensi dia sudah punya kesepakatan sebelumnya. Bentar ya, 10 menit ya. Ketika tugas bentar jadi ya. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dan kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan, sedangkan pada konsekuensi stimulus tanggapan.
Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman juga konsep diri yang buruk, maka kalau konsekuensinya konsep diri yang baik kalau hukuman itu tadi. Berikutnya belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman maka akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak anak, tapi dia dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah identitasnya. Kalau hukuman itu membawa ke identitas murid yang gagal karena dia menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah masuk ke dalam bentuk disiplin. Nah, hanya saja yang terakhir ini restitusi. Kalau restitusi ini, misal kalau hukuman tadi kan hasilnya akan negatif ya, membawa hal negatif. Kalau konsekuensi dia netral, seperti perjanjian dengan siswa. Kalau misalnya datangnya terlambat atau tidak piket, nanti pulang sekolah kamu harus piket dulu. Itu tidak merugikan anak ya, tapi dia netral. Terus ada restitusi. Kalau restitusi dia membawa dampak positif. Ini ada kalimat restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa memilih sendiri bagaimana memecahkan masalahnya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini contohnya kalimatnya. Kalau hukuman, peraturannya adalah maka kamu harus. Sedangkan kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Sedangkan kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini ada materi keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekarang kita lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya berupa seperti makan, terus kita sandang, pangan, papan, seperti itu ya kebutuhan dasarnya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Sekarang kita lihat bentuknya di sini. Kebutuhan bertahan hidup yang seperti tadi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kita. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan yaitu kebutuhan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini seperti contohnya kalau kebebasan. Misalnya kita mengajar matematika. Terus kita lihat di sana ada anak menggambar. Dia menggambar, mungkin saja dia tidak mengikuti pelajaran kita. Ketika kita tanya, dia bosan seperti itu. Nah, bisa saja kita mengubah metode pembelajaran kita agar anak tadi tidak bosan. Kita bisa mengajak anak untuk belajar di luar. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhannya koneksi sosial di sini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kadang kan ada kelihatan anak yang dikit-dikit cari perhatian kan, Bu, ini kayak gitu kan. Itu dia punya kebutuhan dasar itu, kasih sayang. Yang berikutnya ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau di siswa itu kadang kita juga ada menerima laporan kan, anak misalnya merokok, terus dia tuh dengan bangga, oh merokok keren, oh hebat. Nah, itu dia butuh penguasaan anak seperti itu, pengakuan kemampuannya. Akhirnya dia melenceng. Terus kesenangan, seorang guru penghukum. Kalau guru penghukum biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Terus guru yang penghukum itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Seperti itu guru yang penghukum. Dan hasilnya akan siswa itu kan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin berbohong.
Kayak yang berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita bukan orang penting bagi mereka. Kemudian murid berkata, biarlah saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid, maka murid akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian identitas seorang guru yang memiliki kontrol membuat merasa orang bersalah seperti ini. Gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa ya sama kamu. Nah, terus kalau guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kadang kalau kita cari, kita sering mengatakan seperti itu. Itu adalah sosok guru yang membuat murid merasa bersalah. Kemudian menyangkal, berbohong hasilnya. Siswa akan menyembunyikan apa yang dia lakukan, kesalahan dia lakukan, akan bahkan berbohong. Kemudian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia menganggap kita segala-galanya itu. Jadi dia akan sedih ketika kita bilang kita sedih. Oh iya, saya ternyata membuat ibu sedih kayak gitu. Kemudian muridnya akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, maka murid akan merasa rendah diri. Yang berikutnya, identitas berhasil. Ini berhasil, tapi dari luar mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang pertama, guru itu posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, mencari alibi. Kemudian guru akan berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh, kayak gitu. Nah, itu adalah guru dan siswa sebagai teman. Kemudian hasilnya maka murid itu akan ketergantungan dengan kita. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi guru itu sangat penting baginya. Kemudian maka muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Dan dampaknya lemah, tidak mandiri. Siswa tidak mandiri, dia akan bergantung pada kita karena dia menganggap guru adalah temannya. Yang berikutnya di pemantau, ini lumayan pemantau ini. Guru akan berkata, menghitung dan mengukur, dia akan bertindak hanya memantau saja seperti itu. Guru akan berkata apa peraturannya. Jadi ketika anak berbuat salah, dia akan bertanya apa peraturan kelas kita misalnya seperti itu. Hasilnya, maka murid akan menyesuaikan diri dan murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kita menjadi posisi teratas juga. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan kembali berpikir hadiahnya apa ya. Nah, yang terakhir ini ada identitas berhasil, kontrol diri yang sukses, menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru berperan sebagai manajer. Untuk guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gurunya akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, itu akan menguatkan pribadi sang murid. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan hanya guru saja, tapi meletakkan dirinya juga. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid mampu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, yang mana identitas di sini, posisi kontrol mana yang sebaiknya kita bisa lakukan? Yang terbaik posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Iya, belum gitu. Kalau dari sini yang mana yang paling bagus jadi sebenarnya? Manajer. Ya, kita sudah mulai ya, tapi kurang-kurang dikit biasa. Kalau saya masih semuanya. Keempat-empatnya. Oke, berikutnya nih ada tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Boleh tulis tangan siapa yang menjawabnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapakah yang mengatakan ini? Posisi kontrol guru yang seperti apa? Tadi kan ada pemantau, oke,
Yunita, untuk soal pertama sebagai penghukum. Oke, saya kecewa ya. Iya. Penghukum, ada lagi yang lain kira-kira bagaimana? Membuat merasa bersalah. Iya. Oke, kita lihat nanti. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Iya, kita menganggap dia sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Iya, teman. Apakah kamu mendapatkan stiker timpang hari ini? Iya, pemantau. Pemantau. Iya ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu pemantau. Mata manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, merasa bersalah. Oke, jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, benar. Dia mengambil posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata itu kan siswa jadi, oh iya ya, saya bersalah. Kemudian yang tadi benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itulah kata-kata yang mematikan semangat anak. Jadi dia adalah perannya sebagai penghukum. Yang berikutnya, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Tapi dia akan mengajarkan teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, pemantau. Dia memang berbuat baik, tapi ternyata di akhirnya dia bertanya, dari stiker bintangnya berapa ya, kayak gitu, atau apa hadiahnya. Yang berikutnya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu juga penghukum, karena dia mengganggu mental si anak seperti itu kan. Oke, baiklah, ini Bapak Ibu. Berikut ini adalah video dari posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya dari segitiga restitusi. Nah, ini yang segitiga restitusi ini yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Nah, kita mulai dari menstabilkan identitas. Kata-kata yang biasa digunakan untuk segitiga restitusi yaitu
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seandainya ada siswa mungkin tidak buat PR, bisa kita ungkapkan. Kenapa? Kita tanya, oh iya saya tahu, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu dulu, ibu juga sering tidak buat PR, tapi ada langkah selanjutnya, tidak dilepas begitu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu merupakan menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, kita tanyakan kebutuhannya Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini akan kita sampaikan kepada murid kita. Atau kita kasih kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita suruh dulu anak akan berpikir dulu di sini apa yang akan mereka lakukan, apa alasan yang lain. Kemudian yang terakhir ada yang menanyakan keyakinan. Nah ini di sini nilai-nilainya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi, misalnya anak tidak buat PR atau anak yang tidak memakai seragam kan, berarti dia tidak disiplin kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih nanti? Bisa kita bertanya cita-citanya bagaimana? Nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas. Oke, kita sampai di sini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ini perkataan guru yang menstabilkan identitas anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang akan kita gunakan kata-kata yang bisa menstabilkan identitasnya. Jadi kalau ada anak berkelahi, kalau bisa jangan marah, kamu nih, jangan marah, harus kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya seperti apa. Berikutnya, validasi kebutuhan. Nah, membantu siswa mengenali basicnya. Setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, or belonging, fun, atau survival? Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Yang terakhir ada keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Ini kata-kata yang untuk memberikan keyakinan anak. Kemudian kamu yang menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Misal seperti anak yang merokok. Untuk keyakinan kita tanya, apa sih cita-cita kamu nanti? Nanti dia akan berpikir kan? Kalau nanti dia akan berpikir, oh iya kalau saya misalnya saya merokok berarti saya dia mana keyakinannya kan? Mana bisa dia mengucapkannya kalau dia melakukan hal yang salah seperti itu. Jadi dia berpikir sendiri. Ini intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ini ada kata-kata yang bisa kita gunakan untuk di posisi keyakinan. Jadi tadi sebenarnya siswa tadi kan kalau dia harus termotivasi dari dirinya sendiri, jadi dia tidak bergantung kepada kita seperti itu. Nah, kadang anak-anak yang berbuat salah itu dia memiliki yang tadi 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Nah, kalau dengan kita bertanya apa alasannya, kita kan tahu apa sih penyebab anak ini melakukan kesalahan seperti itu, melanggar peraturan. Nah, dengan kalau misalnya kita bisa membantu anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan bisa untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Dia akan bisa lengkap ibaratnya ya, kalau yang kebutuhan dasar terpenuhi sama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu, yang berikutnya ini ada beberapa aksi nyata yang telah saya terapkan di sekolah bersama anak-anak.
mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian juga, mungkin bisa diterapkan di kelas juga untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama untuk rancangan tindakan aksi nyata, latar belakangnya yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dapat diwujudkan melalui keyakinan kelas. Yang kedua, latar belakangnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah melalui tahapan segitiga restitusi. Tujuannya, murid dapat bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Yang kedua, murid dapat menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Untuk melihat keberhasilannya, di sini ada tolak ukur. Murid semangat belajar, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan di kelas maupun di luar kelas, dan murid menjadi lebih percaya diri. Tolak ukur yang kedua, murid dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada tindakannya di sini merancang tindakan aksi nyata, membuat keyakinan kelas berdasarkan kelas impian, menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas, memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan murid, menjalankan segitiga restitusi untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas itu memunculkan nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Ini setelah menerapkan keyakinan kelas dari kelas yang tadi kotor, kemarin saya lihat ada sampah di laci meja. Ternyata setelah kita berkeyakinan kelas, anak-anak mulai menjalankan keyakinannya, tidak ada lagi sampah di dalam laci meja. Terus yang tadi ada siswa yang tidak mau bertugas, setelah diajak ngobrol dan diingatkan kembali keyakinan kelasnya, akhirnya dia berani tampil untuk menjadi petugas upacara. Dan di sana juga terlihat siswa aktif di kelas. Yang video yang di sini, yang di atas ini, siswa sudah ada di kelas ketika bel berbunyi. Bentuk dari aksi nyata yang telah saya lakukan selama mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi juga nantinya. Bagaimana teman-teman? 3.2. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, Ibu Nita silakan. Terima kasih Pak Sekretari. Kayaknya ini suatu materi yang menarik untuk kita sebagai guru untuk supaya selalu membenah diri kita dan berpikir positif untuk ke depan. Karena yang kita hadapi itu anak-anak sebagai generasi penerus. Jangan sampai kita yang sebagai pengajar itu membuat down, membuat mereka menjadi lebih terperosok lah. Jadi kalau saya pribadi memang harus banyak belajar dari untuk berpikir positif. Karena selama ini memang banyak kekurangannya itu gitu kan. Nah jadi pertanyaan saya sekarang saling kita nge-share atau saling berbagi. Dalam tahapan kita anak SMP ini banyak sekali kendala masalah yang kita hadapi. Jadi trik kita sebaiknya sebagai guru itu kalau bisa sih sebagai manajer. Kalau lihat dari pengarahan Ibu Enzi tadi, cuman karena kita kan menghadapi anak yang setingkat SMP itu kan belum begitu dewasa atau bagaimana, sebaiknya yang kombinasi yang bagaimana yang harus kita terapkan sebagai guru yang bagaimana. Kalau memang aku sebagai manajer bagus, cuman kalau kondisi sekarang masih dalam proses gitu karena berbagai masalah yang kita hadapi, supaya antara yang kita maksudnya jangan sampai jadi penghukum juga gitu kan, yang menengah lah kalau bisa. Jadi maksudnya kita bersharing sini mungkin dengan Ibu Enzi juga, yang menengah aja bagaimana sebaiknya supaya kita bisa menerapkan guru yang dari berbagai jenis tadi gitu Dengan kondisi yang kita alami sekarang, sebaiknya bagaimana supaya kita lebih menengah dalam berpikir positif tadi. Kalau bagusnya langsung ke tingkat manajer. Seandainya sekarang ini belum tercapai, yang menengahnya itu lebih baiknya bagaimana mungkin, atau sharing dengan yang lain atau Bu Enzi bisa menjelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bu Enzi, ya bisa balik ke slide yang manajer atau tadi penghukum. Oh ini Ya. Oke, baiklah. Saya akan menanggapi menanggapi pertanyaan Bu Nita. Mungkin bukan pertanyaan juga tadi ya, pendapat ya. Kalau saya sendiri, tahapannya memang sudah pernah saya lakukan, semua yang ini sudah saya lakukan. Dulu pernah juga menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah juga. Ternyata salah juga. Terus yang kemudian sempat saya seperti teman dengan anak. Ini tapi baru tahu kalau itu juga tidak baik. Tapi melalui langkah kita mendekati anak dulu, kita tahu itu gunanya apa, asesmen diagnostik ya, non kognitif dulu. Kita cari tahu dulu bagaimana anak tuh. Nanti kita mana tahu dengan kita mendekatinya dia berani menyampaikan permasalahannya. Nanti kita bisa mengarahkan ke manajer. Kalau bagus langsung ya memang ke manajer. Atau ada pendapat lain dari ibu-ibu sekalian? Ya Gaira? Mungkin kalau dari saya juga bukan seorang guru yang sempurna. Kadang saya bisa berposisi sebagai penghukum, kadang sebagai teman, Mama itu yang pemantau juga bisa. Pemantau dulu saja. Kalau manajer saya agak kurang, bukan karena mungkin kita melihat kondisi anak kita. Iya, bisa.
Jadi latar kita belakang untuk mengarah ke arah ke manajer ini mungkin cukup agak sulit. susah, tapi kalau kita mencoba tidak apa-apa, lebih bagus gitu. Manajer Kalau menurut saya kita aja lah ya yang hukum itu. Kita dalam rumah aja lah, ngomong dengan suami saja, misalnya kita disalahkan sama suami kita. Kadang walaupun kita salah, ada kita merasa ada. Nah, apalagi anak ini private. Oh, anak aku ini sensitif, kita yang sebenarnya, karena kita ini orang yang sudah dewasa. Mereka itu anak-anak yang belum cukup gitu, nah, belum sampai pemikiran sama, dan jadi kita yang sama istilahnya gimana ya, kita yang harus menyelami sifat anak itu. Kalau menurut saya gitu, ya awalnya mungkin dari teman, nanti kalau anak itu sudah agak mandiri, kita bisa bersikap menjadi teman-teman. Tapi kalau anak itu sudah melakukan perubahan, mungkin bisa kita ke arah yang manajer tadi. Kalau menurut saya, kalau penghukum itu boleh, tapi itulah penghukum itu bukan selalu gimana ya, harus kita cari kondisi yang tepat gitu. Kita posisikanlah diri kita kalau kita diperlakukan seperti itu. Begitu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Vera. Ya, saya pendapat. Benar ya, sebenarnya memang harus kita capai manajer itu. Tapi ya mungkin tidak langsung bisa berubah seperti itu, kan mungkin agak berat, tapi bisa bertahap. Tapi yang sangat dihindari yaitu yang penghukum tadi. Kalau bisa kita hindari bersama. Ya, saya tidak mengatakan yang saya pikirkan benar, tapi saya setelah membaca ini saya merasa ternyata saya selama ini sangat salah seperti itu. Kadang anak-anak kita marah, ini kemarin ada kejadian di kelas berapa, dapat cerita kelas 8 kalau nggak salah. Nah itu anak kan terlambat terus tuh, jadi sempat dimarah sama gurunya, sampai anak tuh akhirnya nangis, terus sampai dipanggil, ternyata si anak ini mengurus ibunya sudah stroke, sudah berapa tahun ya, anak Betty ya, udah berapa tahun. Akhirnya kan si guru ini sudah tahu, tapi ya memang kita sudah tahu sebagai guru, tapi kan setidaknya luka di anak itu juga membekas kan, dia dimarah-marah, mungkin dia tidak mau menceritakan ibunya yang sakit, terus mungkin dia malu membersihkan. Kita banyak, apalagi anak-anak yang umur segitu, mungkin dia menyampaikan dengan guru atau temannya takut dibully, diganggu seperti itu. Ya memang tetap harus dijalankan tapi perlahan memang ya. Jadi intinya dari pelatihan yang ini sederhana ini kita harus berpikir positif. Jadi intinya kita kategorikan, berarti kita sebagai guru harus berusaha memahami anak ya, memahami anak dan harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai menjadi penghukum gitu. Nah memang kita di masa saat kita jangan sampai ingin mendahulukan anak. Memang kita berpikir tidak akan pernah bisa menghukum anak kalau dia udah kelewatan. Tetapi kayaknya dari kesimpulan ini, dari kemauan dari pemateri ini, intinya bagaimana caranya pun sebagai guru kalau bisa jangan jadi penghukum, bagaimana cara trik Anda untuk menghadapi anak yang bermasalah. Supaya itulah tadi mungkin kurikulum dalam Merdeka Belajar itu bagaimana bisa merangkul anak. Nah sekarang coba sekali lagi Bezi bacakan, jangan sampai kita kan berusaha untuk memperbaiki diri kita sebagai guru tadi kan. Kemudian penghukum ini wanti-wanti yang harus jangan sampai kita lakukan lagi yang bagaimana. Coba bacakan saya lagi supaya dengan ada kajian kecil ini kita bisa sedikit buka mungkin Ya, tapi penghukum ya. Kayaknya hati-hati kalau sampai mendapat anak, sampai Iya. melukai hati. Iya, betul. Tapi kita sampai melukai hati ini dulu ya. Karena saya lagi di Iya, nanti jaga-jaga wanti-wanti ya. Guru berbuat di sini, kalau penghukum dia akan menghakit biasanya, menunjuk menyakiti kamu ya, kamu terlalu ya seperti itu. Dia atau kalau masih dorong-dorong kan itu adalah bentuk guru. Ya, memang tidak seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, kamu lakukan. Termasuk kita, awas ya, saya lakukan orang tua kamu, saya panggil orang tua kamu. Nah, itu termasuk guru hukum. Kemudian memberontak di
dan berbohong kalau hasil dari seorang siswa yang akan berbentuk itu dia tuh minta karena dia merasa aku lagi sama lagi di mana seperti itu. Terus yang berikutnya dalam dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Kita tuh gak ada apa-apa di mata dia. Mungkin ketemu dulu akan ditegur. Mungkin itu umum ya. Ya, murid akan berkata biar saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia ngerasa setiap hal yang dilakukan salah. Padahal mungkin saja si anak itu ada hal baik yang dilakukan. Tapi kadang kita tidak terlihat karena kita sudah lihat dirinya salah terus. Kebetulan yang bermasalah dia terus. Itu dampaknya. Sebenarnya ada video tentang ini. Kita marah itu sebenarnya untuk kebaikan dia, tapi dia tuh belum bisa menerima dari ucapan kita, belum bisa menerjemahkan kata-kata itu tadi. Kata saya tadi ini, karena mereka masih anak-anak, kita yang dewasa. Memang kita harus berjuang, bersabar, memang membimbing anak benar-benar. Memang susah dan susah betul. Tapi saya yakin teman-teman, bapak ibu semuanya pasti sudah pernah melakukan posisi manajer, itu juga pasti pernah. Kita tuh sudah pernah, cuma mana dominan kita kemana dominan kita. Pemantau pun kita pernah. Mungkin dengan anak-anak yang bagus kita sering menjadi pemantau, ya kan? Anak-anak yang juara kita sering menjadikan pemantau seperti atau manajer. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ini Messi boleh? Saya bertanya ke Benji, karena ini berkaitan dengan kita dengan anak ya, bagaimana kita mengatasi anak yang bermasalah gitu ya. Kita harus menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang juga harus sopan kepada anak gitu ya. Nah yang sekarang saya tanyakan begini, guru ya, ketika kita sudah mencoba menyelesaikan misalnya permasalahan anak dengan kita atau anak dengan kawannya dengan cara baik-baik, tapi ketika tiba-tiba kita melihat kawan kita sendiri menghukum anak atau menyelesaikan masalah anak itu dengan katakan dengan arogan lah gitu. Saya pernah sejalan, saya berani menghukum anak yang lewat batas. Nah, bagaimana sikap kita ke ibu ini, ke anak itu? Apa kita biarkan masa bodoh itu kan urusan ibu ini bukan urusan saya? Atau bagaimana? Atau biarkan atau apa namanya? Iya. Sikap. Kalau melihat teman yang hukum ya, sebenarnya kita berkewajiban mengingatkan kita juga. Karena anak itu bukan tanggung jawab dia saja, tapi juga tanggung jawab kita. Seandainya terjadi apa-apa hal yang buruk dengan anak yang dulu tadi, kita kan juga bertanggung jawab. Kita gurunya di sini. Kalau menurut saya boleh saja kita menghentikan teman yang berlaku seperti itu, Ibu Messi. Ya mungkin dia pasti marah pertama, tapi kita bisa lakukan restitusi juga dengan dia. Kita ajak dia ngobrol, kita bisa, walaupun gurunya mungkin udah senior ya, susah kita ini kan. Bisa saya rasa pelan-pelan, tapi kalau seandainya dia masih menolak juga, ya gimana lagi kan? Susah ya, kita yang keras mantapnya. Mungkin kita bisa berbagi. Posisikan kalau dia senior, kita posisikan dia sebagai senior kita. Jangan itu, jangan ini, tidak boleh kan? Jadi kita anggap gimana ya Bu kalau misalnya anaknya kayak gini, misalnya kita kembalikan ke dia tapi kita anggap dia yang senior dari kita. Nanti kan anak itu tersakiti, kita jelaskan aja seperti itu. Apalagi itu. Iya. Saya tidak tahu ini bertanya atau apa, tapi kebetulan karena saya juga lulusan dari sekolah guru, nah mungkin saya bisa simpulkan di sini bahwa pola pendidikan zaman dahulu itu sangat berbeda dengan zaman sekarang, apalagi setelah adanya Merdeka Belajar. Nah, saya melakukan itu, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya dasar ya kan. Misalnya seperti ini, saya kalau sudah marah, saya selalu tekankan dengan anak. Kamu tahu nggak ibu tuh marah karena ibu sayang dengan kamu, karena ibu peduli dengan kamu. Kalau ibu biarkan kamu nak, itu bukan berarti ibu tuh sayang sama kamu, justru tidak sayang dengan kamu, membiarkan kamu dalam masalah seperti itu. Saya tuh marah tuh kalau memang marah tuh betul-betul nggak marah saja, soalnya saya orang takut dengan kamu kalau marah. Tapi setelah itu mungkin ya, dulu saya itu kan guru
Seperti juga dokter punya kode etik, guru juga punya kode etik. Nah kalau kita paham tentang kode etik itu seperti menyebar rahasia anak atau segala macam itu, mungkin kita juga bisa menempatkan kita sebagai teman, sebagai apa mungkin bisa dikolaborasikan seperti itu. Ketika kita harus menghukum ya kita menghukum, kalau menurut saya. Tapi hukuman itu hukuman yang seperti apa? Tentu hukuman yang mendidik. Nah seperti itu tadi, iya. Seperti itu tadi sudah kita mau misalnya kita juga tidak boleh kalau misalnya ibu ini memang berduit misalnya kalau miskin misalnya begitu tidak boleh gitu kan? Nah ketika kita marah kemudian kita bujuk anak ketahuilah bahwa sesungguhnya ibu itu marah atau tidak lain hanya untuk kemajuan kamu. Saya itu tidak, cara saya salah karena saya mungkin dibilang sering mungkin tidak, tapi kalau sudah dengan keterpaksaan saya selalu mengungkapkan dengan anak. Jangan kamu kira guru yang membiarkan kesalahan kamu itu bentuk dari kasih sayang, guru tidak nak. Guru yang marah itulah kalau kamu salah itulah itu bentuk sayang. Mungkin kita bisa terapkan seperti itu sesudah kita marah kita bujuk anak bahwa yang marah ini orang tua yang ingin anaknya berhasil. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik. Mungkin seperti itu saja mungkin. Sekian dan terima kasih. Bu Hendri. Lagi dong. Saya itu tadi kolaborasi tadi Bu Hendri misalnya sebagai manajer. Boleh kalau ya. Terima kasih kesempatannya BNZ ya. Ya ini suatu yang materi yang sangat menarik untuk kami semua. Jadi saya sih sebenarnya saya juga masih harus belajar sekali. Ini pengalaman dari saya ya. Saya ini ada menghadapi satu anak yang kebetulan kita mungkin tahu satu anak itu di kelas saya. Yang maksudnya yang susah sekali apapun jenis dari hukumannya sudah diterapkan di sekolah ini, nah ini sudah semua kan dia. Tetapi saya ini masih mencari, maksudnya masih mau tanya sama ibu apa ya, bagaimana ya bisa mendekati karakter anak ini seperti itu supaya dia tuh bisa menuruti kata-kata kita seperti itu, bisa mematuhi semua peraturan. Karena apa? Kalau misalnya sudah masuk di desa pasti ancamannya akan dikeluarkan. Sedangkan kita sebagai guru dituntut jangan sampai itu kan salah satu mendonkan ya mental anak ya seperti itu salah satu. Jadi dia merasa ya disalahkan seperti itu. Dan saya lihat ternyata setelah saya selidiki anak ini memang dari latar belakang keluarganya. Jadi kebanyakan anak-anak kita di SMP 4 ini memang sulit sekali bagi kita, tantangan sekali. Latar belakang keluarga itu yang menjadi salah satu faktor yang membuat kita itu kesulitan untuk mendidik anak kita di sini. Itu saya rasa ya. Jadi memang perlu benar-benar ibu ya, benar-benar harus ekstra yang sabar sekali menghadapi anak kita. Jadi bagaimana kita bersikap seperti harus menjadi teman, dimulai dari teman, jadi pemantau, menjadi manajer. Dan tipe saya ini bukan orang yang lemah lembut guys. Suka maksudnya ya sedikit emosian kayak gitu kan. Saya bestie. Ya sedikit emosian menghadapi anak. Nah jadi saya ingin sharingnya dari ya mungkin dari teman-teman bagaimana cara saya menghadapi salah satu anak ini supaya dia nanti bisa berhasil. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, ada yang mau berbagi pengalamannya? Dari bagaimana kita sudah dikasih jadi penghukum sudah seperti itu. Ya, berusaha menjadi teman sudah dijalankan. Ya, menjadi sebagai pemantau apa yang dia kerjakan hari ini sudah dicoba. Tapi kalau manajer karena dari karakter anaknya sekali sepertinya dia harus menemukan apa sisi terdekati yang menjadi bisa anak itu berubah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk menanggapi yang Ibu Wiwin tadi, masalah kolaborasi ya, penghukum, pemantau, teman, itulah paradigma yang salah selama ini. Yang kita harus berpedoman pada kontrol. Memang susah Ibu Wiwin untuk menghilangkan yang seperti itu. Sebenarnya saya juga berpikir seperti itu kalau anak kita sudah kita marah, hanya saja seperti ini Ibu.
Kalau misalnya di rumah kita kan nggak tahu anak itu, apakah dia sudah di rumah sudah dimarah-marah sama orang tuanya, apakah dia ngurus orang tuanya seperti yang anak ikuti tadi. Ketika dia sampai di sekolah, dia dimarah lagi, mungkin dia lupa mendengar PR, dia dimarah, dihukum lagi seperti itu. Yang pertama dia malu, mentalnya udah tersakiti. Jadi dia untuk bagaimana mau menerima pelajaran lagi? Kalau misalnya dia udah merasa capek di rumah, di sekolah juga dimarah, kemana dia mau mengadu anak ini? Apalagi dia teman-temannya juga suka membuli, dia kan akhirnya frustasi ya, seperti itu. Kalau menurut saya, kalau bisa kita memang menghilangkan yang penghukum tadi, kita gantilah dengan nanti menyelesaikan dengan cara restitusi, segitiga restitusi tadi. Tapi memang sebenarnya nggak susah restitusi tadi tuh, hanya kita kembalikan dengan siswa. Tapi saya yakin anak itu mungkin akan mengulang lagi, tapi lambat laun dia akan berubah suatu saat nanti, seperti itu. Terus untuk menanggapi yang Ibu Eri tadi, kita kembalikan kepada ini Bu Eri. Pendidikan itu kan menuntut anak sesuai kodratnya. Nah, kodrat di sana itu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu dia tentang apa? Lingkungannya, daerahnya, atau seperti bagaimana keluarganya, nah seperti itu. Terus kodrat zaman. Nah, sekarang kodrat anak itu sendiri kan adalah anak-anak umuran kita itu kodratnya masih bermain seperti itu. Dia melakukan hal-hal yang seperti itu dianggap biasa aja, bermain-main ya. Nah, seperti yang dikatakan Bu Hera, dia belum terlalu paham bagaimana dia seharusnya bertindak. Nah, kita memang nggak bisa merubah kodrat sang anak itu, anaknya yang memang nakal, memang keluarganya juga dari belakangnya itu sering apa berkelahi. Kita tidak bisa merubah anak itu, tapi kita bisa. Setiap anak itu kan punya apa sih? Kita tugasnya sebagai guru menebalkan sampah-sampah yang dimiliki anak, bakat yang dimiliki anak. Jadi sekolah ini itu tempat untuk membentuk karakter. Tidak harus anak itu, maksudnya kita tidak lagi fokus kepada pengetahuannya. Mungkin anak tadi yang bisa di kelas sukanya berjalan-jalan, kita bisa lihat dia ini arahnya kemana. Apakah dia suka berolahraga? Mungkin kita bisa mengarahkan anak ke sana. Seperti anak bergendang di kelas ya, nah itu dia kita mengarahkan. Kita jangan lagi memaksa anak untuk bisa, kamu harus dapat matematika 100, kamu harus tuntas pelajaran ini, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris, tidak bisa lagi. Memang sudah anak tuh kodratnya sudah nggak bisa ke sana, kita nggak bisa maksa. Bakat dia di mana? Kita arahkan dia ke bakatnya. Kalau dia memang suka seni, arahkan ya sekedar bukan kayak pelajaran lain dia tetap harus ikuti, tapi jangan kita paksakan dia harus bisa gitu. Terus anak yang jalan-jalan di kelas tadi, mungkin dia memang anak yang kinestetik, dia mungkin gak suka belajarnya cuma di meja saja. Seperti tadi ada saya latihan upacara sama Indonesia saya itu, dia tuh disuruh berdiri dengan bagus baca undang-undang, kan itu gerak lagi badannya. Kita suruh dia bergerak lagi, mungkin dia memang tipikal anak yang kinestetik. Nah, tinggal kita caranya kalau belajar di kelas, coba kita ubah. Belajarnya sambil berlari-lari, bermain kayak nggak apa-apa seperti anak TK kelihatannya, tapi mana tahu apa menyangkut materinya dengan anak-anak seperti itu. Itu mungkin berarti tetap kita mengerti kondisi anak, mungkin kita ya jangan lupa tetap aja berjuang membujuk anak itu sampai ini ya kita lakukan restitusi tadi itu. Coba kita buka. Iya, memang ya. Kurang mungkin kejadiannya pernah kami alami, orang tuanya terkenal sebagai preman. Jadi ketika itu memang kami melakukan pendekatan. Jadi kami ya tanpa sadar, mungkin karena kita kebiasaan di rumah atau kebiasaan dengan anak kita di ini, jadi tanpa sadar kau ngaku nak, janganlah cek itu sayang, gitu kan. Perbuatan cek itu tidak bagus. Coba kalau misalnya kau tuh cek ini, terus itu, jadi sambil ngomong, sambil merangkul dan menyebutkan kata saya, sampai anak itu bergetar, nangis. Jadi dia sampai ngomong, ibu, aku tidak pernah diomong saya sama orang tua aku tidak pernah sekalipun disentuh ataupun diomongkan kata saya. Mungkin itu benar kata ibu Hera tadi, bahwa anak itu butuh kasih sayang. Ya, setuju Bu Eka. Dikit banyak anak, ya memang dia butuh kasih sayang ya. Sedikit pengalaman, kalau saya
waktu di apa? Lembah ya, waktu ngajar di lembah ibu ini latar belakangnya saya mereka ibu mereka datang sekedar datang ke sekolah kalau dan tidak gitu kan kita kalau kami di lembah dulu ya kalau operasi gitu karena itu tidak menerima tapi triknya bukan saya merasa saya ini kalau yang saya rasakan gitu dulu ya ada anak ke sekolah ya anak namanya para curug kan memakai segala macam yuk kita walaupun kadang hati kita jengkel walaupun hati kita berusaha lembut ya katanya tidak bisa kita yang tambah keras gitu nah ya paksa kita ya bahasa dengan bahasa tubuh yang lembut lah kayak anak itu gimana cara kita ngomong ke dia gitu yang bisa menyentuh hatinya. Iya, benar, saya sependapat sekali dengan yang disampaikan Ibu Eka. Jadi kalau saya tangkap tadi sebenarnya yang kita yang harus ekstra mungkin dengan memberikan perhatian kepada anak yang bermasalah ya. Dia akan mengulang lagi kesalahannya wajar karena dia memang anak-anak. Dia tuh akan ingat nanti ketika dia dewasa, saya dulu seperti ini. Tapi tetaplah teruslah kita mengingatkan hal baik kepada dia, kepada anak umur kita. Nanti dia akan ingat suatu saat, oh ternyata dulu yang dikatakan ibu itu tuh benar loh sekarang. Dia akan berubah nanti ketika dewasa. Tidak menutup kemungkinan. Sekarang kita aja sering lihat anak-anak yang dulunya bermasalah itu di dunia depannya sukses. Karena apa? Dia belajar dari permasalahannya. Kalau yang lurus-lurus tadi kan dia ketika ketemu masalah ketika dewasa dia bingung mau apa. Tapi kalau anak yang bermasalah kan dia bisa sukses. Kan sukses tidak harus menjadi pegawai negeri kan, tidak harus pedagang pun bisa sukses, petani bisa sukses. Nah itulah kalau yang teman kita memang masih susah, itulah sekarang pemerintah sudah menggalakkan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Dikit banyak kita kan sudah mulai nih di sekolah itu sudah diterapkan. Mungkin kita bisa saling berbagi mengingatkan dengan teman kita. Tapi tetap ini kata-kata yang jangan sampai menyinggung karena susah kalau berkaitan dengan apa. Tapi jangan malah berbagi pokoknya. Mulai aja dengan ini Bapak Ibu. Seperti kita berbagi praktik baik kita, coba aja terus aja. Nanti saya aja belajar banyak itu dari teman yang sering berbagi di Facebook, di status, hal kecil, oh ini bagus, coba gini banyak pasti mempengaruhi, yakin. Tidak mungkin tidak mempengaruhi. Pokoknya jangan malu kita harus itu kayak dia ngomong inilah Fadil, nggak usah, bagikan aja. Kita bisa nih, saya seperti lihat apa Ibu Indri buat permainan waktu itu. Apa Ibu Indri permainan yang cakar-cakar ciki-ciki. Nah dari saat itu saya berpikir, oh iya coba kita berpermainan seperti ini walaupun itu tuh kadang selingan aja nggak apa-apa. Itu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada anak dan bisa mencapai anak yang merdeka belajar. Yang merdeka belajar itu intinya anak yang merdeka itu dia sampai ke sekolah kalau bisa dia dari rumah nggak takut datang ke sekolah PR itu belum kan takut dimarah sama ini, takut disentak atau takut disuruh ini. Kalau bisa kita usahakanlah sayangi anak didik kita walaupun memang berat. Utamakanlah murid kita, pentingkan kepentingan murid kita. Tetap berjuang pokoknya. Jangan lelah. Insya Allah ini adalah ladang amal kita nanti. Apa yang kita lakukan ini nanti dibalas sama Allah. Tidak dari murid kita, tapi akan ada Allah yang membalasnya nanti seperti itu. Berarti intinya itu saya harus menjalin komunikasi lagi dengan guru-guru. Iya. Tapi jangan sampai bingung ya. Iya. Untuk hal-hal kebaikan. Benar, hal kebaikan itu harus saling mengingatkan. Memang anaknya itu tuh dari bawah. Iya. Itu tadi salah satu saya tuh juga. Kita jangan menjudge anak itu bahwa oh kamu nakal, kau akan berhasil kak. Iya betul. Itu bakal tertanam di benak anak Betul. sampai dia dewasa. Jangan menyakiti hati anak. Jangan bawa jangan lingkungan kebencian sama anak. Kalau kita benci sama anak, berarti kita tidak rindu ngasih kita sama anak. Anak juga tidak rindu dari mana tidak berhasil. Itu aku intinya karena kita harus marah, Anak-anak yang seperti itu kan makanya tadi ya. Berarti itu anak itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus juga. Kita sebagai guru seharusnya kita yang jangan sampai anak ini merasa begini sama teman-temannya, jangan kita yang bully. Ya kita doakan saja semoga tujuan pemerintah ini nanti berhasil ya mencapai pendidikan yang merdeka. Pokoknya dukung bersama nanti kita siap-siap
refleksinya. Bisa aja. Nah. Apa Vera? Satu orang boleh atau dua orang tentang refleksinya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi berbagi ini? Dan terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti? Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Satu orang aja nggak apa-apa. Kalau dari saya, refleksi dari materi ini, jadi saya sebagai guru mendapatkan bahwa kita sebagai guru ini harus bisa menjadi guru yang diharapkan mampu berperan penting dalam pembentukan karakter anak gitu. Salah satunya tadi bagaimana kita bisa menjadi seorang teman, kemudian tidak hanya dari teman ya, jadi sampai ke manajer seperti itu. Jadi diharapkan memang seorang guru tadi bisa berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Jadi sangat penting ya, materi ini sangat ya, semoga nanti bisa dipraktekkan dalam keseharian saya dalam mengajar dan mendidik anak-anak di SMP 4 Negeri Becalembong ini. Itu saja Ibu Enti, terima kasih. Terima kasih Bu Enti untuk refleksinya. Ya teman-teman, semoga ini bisa kita terapkan nantinya. Untuk mencapai posisi manajer mungkin memang susah, tapi kita bisa berusaha bersama-sama mengingat. Itu saja materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.